Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati, di sini kita akan lanjut ke materi sebelumnya, yaitu kita akan belajar tentang salah satu upaya dalam keanekaragaman hayati, yaitu dan pemanfaatnya. Di sini ada dua upaya. Yang pertama ada pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, pelestarian apa sih Bu? Pelestarian secara in situ itu? Nah, pelestarian secara in situ ini adalah perlindungan dengan melakukan berada di habitat aslinya. Contohnya ini pelestarian komodo di Pulau Komodo, badak Jawa. Kemudian ada juga bunga bangkai yaitu di Bengkulu. Nah, kemudian ada juga pelestarian ex situ, di mana ini biasanya terdapat di luar habitat aslinya. Contohnya ini ada kebun botani, yaitu kebun yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang hidup. Ada di Kebun Raya Bogor, Purwodadi, dan lain-lain misalnya. Kemudian ada kebun koleksi, kebun yang berisi jenis plasmanupa tanaman yang akan dipertahankan dan dikembangkan dalam bentuk hidup. Contohnya di Bone-Bone, yaitu koleksi kelapa. Kemudian ada juga pelestarian dengan plasmanupa ataupun juga dengan penangkaran hewan. Nah, kemudian beberapa nilai manfaat yang terkandung dalam keanekaragaman hayati antara lain yaitu sebagai berikut, yaitu nilai konsumtif. Ada nilai ekonomi dan juga nilai ekologis. Nilai konsumtif ini berarti berguna untuk mencukupi kebutuhan pangan. Misalnya berupa keanekaragaman hayati berupa padi, jagung, kemudian pisang, ada ayam, kemudian ada kayu, ada juga kesehatan yaitu berbagai obat-obatan seperti kencur, kunyit. Kemudian nilai ekonomi yaitu digunakan untuk diperjualbelikan dan dapat dihargai dengan uang. Contohnya ini misalnya rotan dan kayu ramin yang diekspor sebagai bahan furniture. Kemudian ada nilai ekonomis, yaitu berguna untuk mempertahankan kelangsungan ekosistem, di mana contohnya misalnya keberadaan terumbu karang, di mana ada ikan dan air, yaitu di mana akan mempengaruhi keberadaan ekosistem. Kemudian ada sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama manfaatnya untuk mengetahui jenis organisme. Ada juga untuk mengetahui hubungan antar organisme atau kekerabatan antar makhluk hidup yang beraneka ragam. Kemudian kedua ada sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu misalnya dikelompokkan berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kemudian ada sistem alami, ada dua tadi, sistem buatan dan alami. Yang alami ini berdasarkan yaitu terutama pada morfologi sistem filogenik, kan sifat morfologi, anatomi, fisiologinya, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Kemudian ada urutan takson, yaitu dari yang paling tinggi ke paling rendah. Dimulai dari kingdom, kemudian ada phylum, kemudian ada divisi pada tumbuhan, kemudian ada kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kemudian cara melakukan sistem tata nama binominal nomenklatur, yaitu terdiri dari dua kata yang apabila ditulis secara tegak maka harus digarisbawahi. Kemudian apabila tidak ada garis bawah maka ditulis secara miring. Seperti itu. Kemudian sistem klasifikasi 5 kingdom. Pertama ada kingdom Monera, yaitu contohnya ada bakteri dan alga. Bisa dilihat ini bakteri, ciri-cirinya ini tidak bergerak bebas. Tubuhnya terdiri dari dinding sel, sitoplasma, mesosom, ribosom, dan ada flagela serta pili. Reproduksinya ini dengan pembelahan biner. Nah, secara seksual ini bisa dilakukan dengan cara konjugasi, transformasi, dan transduksi.
Ada 3 macam bentuk bakteri, ada bulat, kemudian batang, dan spiral. Nah, peranan bakteri ini yaitu digunakan sebagai di dalam bidang industri makanan, fermentasi, pembuatan antibiotik, kesuburan tanah. Kemudian ada alga hijau dan biru, yaitu memiliki ciri membran sel, sitoplasma, DNA, ada mesosom dan juga ribosomnya. Berkembang biakan ada 3 cara. Dari ini tadi ada pembelahannya dengan membelah diri, fragmentasi, dan pembentukan akinespora. Kemudian beberapa bakteri yang menguntungkan, misalnya ada nostoc, spirulina, kemudian juga ada yang merugikan, contohnya ada microcystis dan juga anabaena flasaceae. Kemudian ada kingdom yang kedua, kingdom protista, yaitu ada 2, ada alga dan ada protozoa. Nah, alga ini terdapat ada alga hijau, kemudian ada dalam bentuk keemasan, ada coklat, alga merah, kemudian ada juga. Nah, ciri khas dari alga ini biasanya adalah epifit, bersifat uniselular atau multiselular, berbentuk talus. Kemudian reproduksinya yaitu dengan pembelahan sel atau fragmentasi. Kemudian protozoa, yaitu ciri-cirinya meliputi bersel satu, hidup soliter atau berkoloni di tempat yang berair. Ini dibedakan menjadi alat geraknya ada rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Kemudian ada kingdom jamur. Kingdom jamur ini bersifat sebagai parasit. Kemudian ada juga saprofit. Ini berdasarkan struktur tubuhnya digolongkan menjadi 4, ada zygomicota, ascomicota, kemudian ada deuteromicota. Nah, selain itu perannya juga menguntungkan jamur ini. Misalnya ada Auricularia polytricha dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sedangkan yang merugikan ini ada epidermophyton, penyebab penyakit kurap. Kemudian ada kingdom plantae, yaitu tumbuhan dibedakan menjadi ada tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan biji. Nah, tumbuhan lumut ini cirinya bersel banyak, mempunyai klorofil, dan masih berupa rizoid atau akar. Ini reproduksinya secara seksual, yaitu dibentuknya di dalam gametofit, kemudian aseksual ini dengan spora. Kemudian perkembangbiakan ini berlangsung bergantian melalui suatu giliran keturunan atau metagenesis. Contohnya ini ada lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kemudian ada tumbuhan paku. Di mana tumbuhan paku ini memiliki akar, batang, daun sejati. Reproduksinya ini di gametagenium, sedangkan aseksualnya ini ada stolon menghasilkan gema. Tumbuhan paku ini ada 4, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan juga paku sejati. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini dibedakan berdasarkan akar, batang, daun, serta menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Reproduksinya ini melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, spermatopita atau tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi 2, yaitu gimnosperme dan juga angiosperme, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup. Kemudian yang selanjutnya ada kingdom animalia atau hewan, yaitu dilihat dari berdasarkan ada tidaknya tulang, yaitu ada invertebrata dan vertebrata. Ini dibedakan menjadi filum Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodon, itu untuk invertebrata. Kemudian untuk vertebrata ini dibagi menjadi filum atau subfilum Chordata. Antara lain ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, itu sedikit penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.